Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya Laras Febi Damayanti dengan NIM 14016230015 akan menjawab 5 pertanyaan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Untuk pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana pengalaman saya ketika mengikuti perkuliahan LKFP yang paling relevan dengan konsep filsafat pendidikan, yaitu sosiorekonstruksionisme. Sebelum saya menjelaskan indikator yang relevan terkait konsep filsafat tersebut, saya akan menjelaskan apa sih konsep filsafat pendidikan sosiorekonstruksionisme itu. Sosiorekonstruksionisme merupakan bagian dari pendekatan filsafat, yaitu pendekatan eklektik. Selanjutnya, dalam mata kuliah LKFP atau Landasan Kerangka dan Filosofis PKN, pengalaman perkuliahan yang paling relevan dengan konsep sosiorekonstruksionisme adalah melalui diskusi kritis yang menggali landasan dari PKN. Diskusi ini melibatkan analisis mendalam terhadap prinsip-prinsip Pancasila dan nilai-nilai dasar negara Indonesia. Teman-teman mahasiswa didorong untuk mempertanyakan konsep-konsep tersebut dari berbagai sudut pandang, termasuk konteks yuridis, sejarah, sosial, politik, dan yang lainnya. Yang kedua, ada contoh dari seminar yang kemarin kita laksanakan, yaitu Pancasila dari Indonesia untuk Dunia, yang memberikan platform bagi teman-teman mahasiswa untuk mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat menjadi landasan bagi perubahan sosial yang inklusif dan progresif, baik dalam skala nasional maupun global. Diskusi ini tidak hanya membantu mahasiswa memahami konsep teoritis, tetapi juga mendorong mereka untuk mempertimbangkan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat dipraktikkan dalam praktik sosial dan pendidikan untuk menciptakan perubahan yang positif dalam masyarakat. Yang saya pelajari tentang peran pendidikan dalam mendorong perubahan sosial adalah bahwa pendidikan memiliki kekuatan untuk membentuk pikiran dan sikap individu serta mengarahkan mereka menjadi agen perubahan di masyarakat. Pendidikan ini tidak hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga tentang menanamkan nilai-nilai kritis, empati, dan kesadaran sosial. Dengan demikian, pendidikan berfungsi sebagai landasan bagi transformasi sosial yang berkelanjutan dan juga inklusif. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 2. Bagaimana Anda memaknai pendekatan kritis dan reflektif dalam pendidikan selama perkuliahan ini? Bisakah Anda memberikan contoh konkret dari aktivitas perkuliahan atau penugasan yang membantu Anda berpikir kritis tentang realitas sosial? Jadi, pendekatan kritis dan reflektif dalam pendidikan selama perkuliahan ini mengacu pada kemampuan untuk mempertanyakan, menganalisis, dan merenungkan realitas sosial secara mendalam. Sebagai contoh dalam aktivitas perkuliahan, yaitu sesi diskusi presentasi kelompok. Hal ini mendorong teman-teman mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan kritis, mempertimbangkan perspektif yang berbeda, dan khusus di matkul ini diutamakan untuk diadakannya diskusi mengalir. Maksudnya adalah ketika kita sudah menjawab pertanyaan tersebut, dilanjutkan dengan tanggapan atau tambahan dari teman-teman mahasiswa lainnya. Sehingga hal ini memberikan stimulus untuk kita menjadi mahasiswa yang lebih kritis. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Jika Anda menjadi dosen mata kuliah ini di masa depan, bagaimana Anda akan merencanakan rancangan perkuliahan yang berorientasi pada rekonstruksi sosial? Jelaskan secara singkat strategi pengajaran yang akan Anda gunakan untuk mendorong kolaborasi dan partisipasi aktif siswa. Jika saya menjadi dosen untuk mata kuliah ini, tentu saya akan merancang kurikulum yang mengintegrasikan teori dan praktik rekonstruksi sosial. Saya akan menggunakan pendekatan pembelajaran yang berbasis masalah untuk mendorong siswa dalam menganalisis konteks sosial yang memerlukan rekonstruksi, serta memfasilitasi diskusi, studi kasus, dan proyek kolaboratif untuk mendorong partisipasi aktif dan pemahaman yang mendalam. Saya juga akan menerapkan teknik pengajaran seperti diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi untuk memberikan siswa kesempatan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran dan mengembangkan keterampilan kolaboratif mereka. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 4. Teknologi pembelajaran apa yang akan Anda gunakan untuk mendukung rancangan perkuliahan yang berorientasi pada rekonstruksi sosial? Jelaskan alasan pemilihan teknologi tersebut dan bagaimana teknologi tersebut dapat memperkaya proses pembelajaran. Jadi,
Untuk mendukung rancangan perkuliahan yang berorientasi pada rekonstruksi sosial, tentu saya akan menggunakan platform e-learning kolaboratif seperti Google Classroom atau Microsoft Teams. Platform ini memungkinkan interaksi aktif antara mahasiswa dan dosen melalui forum diskusi, kolaborasi dalam proyek, dan pembagian materi secara real time. Alasan pemilihan teknologi ini adalah kemampuannya untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan partisipasif, di mana mahasiswa dapat berbagi perspektif dan ide secara terbuka. Teknologi ini juga memperkaya proses pembelajaran dengan menyediakan alat untuk diskusi kritis dan refleksi, yang semuanya penting dalam pembelajaran berorientasi pada rekonstruksi sosial. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 5. Bagaimana Anda akan memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi seperti keadilan dan kesetaraan tercermin dalam rancangan perkuliahan Anda? Bagaimana Anda akan mengevaluasi dampak pembelajaran terhadap kesadaran sosial dan partisipasi siswa dalam proses demokratis? Untuk memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi tercermin dalam rancangan perkuliahan saya akan secara sengaja mengintegrasikan konsep-konsep keadilan, kesetaraan, dan partisipasi dalam semua aspek pembelajaran. Ini dapat dilakukan dengan memilih bahan bacaan, studi kasus, dan proyek yang menyoroti isu-isu sosial yang relevan dan memperjuangkan nilai-nilai demokrasi tersebut. Selain itu, saya juga akan menciptakan lingkungan kelas yang inklusif, di mana setiap siswa merasa didengar dan dihargai, dan di mana mereka merasa aman untuk berpendapat dan berpartisipasi aktif. Saya juga akan menggali perspektif siswa tersebut tentang bagaimana konsep-konsep demokrasi dapat diterapkan dalam konteks yang lebih luas, seperti dalam masyarakat dan kehidupan sehari-hari. Untuk mengevaluasi dampak pembelajaran terhadap kesadaran sosial dan partisipasi siswa dalam proses demokratis, saya akan menggunakan berbagai metode evaluasi yang inklusif dan reflektif. Yang ini mungkin termasuk ke dalam kuesioner atau wawancara untuk mengevaluasi pemahaman siswa tentang konsep-konsep demokrasi dan kemampuan mereka untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam situasi kehidupan nyata. Selain itu, saya akan melibatkan siswa dalam refleksi diri dan diskusi kelompok untuk mengevaluasi tingkat partisipasi mereka dalam pembelajaran dan proses demokratis ini. Dengan pendekatan ini, saya berharap dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam lagi dan komprehensif tentang bagaimana siswa merespon dan menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan mereka.